Rane, Toto, dan Steven ini pasti jebolan universitas di luar negeri. Itu tidak betul. Tidak sampai jebol. Tidak sampai jebol. Zaman-zamannya serial TV Game of Thrones. Kalau Bang Rane sama Toto ngikutin. Gue sama Rane nggak ngikutin Game of Thrones kan, Ran? Udah jangan kenceng-kenceng, malu. Udah bilang gak gaul, ntar ketahuan umurnya. Carilah buku yang temanya tuh kita peduli gitu. Vocabulary-nya nggak terlalu susah karena ditujukan untuk yang adult kan. Itu dia mengeluarkan yang buku abridged, jadi buku klasik yang dipersingkat. Terus bisa coba juga graphic novel karena itu kan basically komik ya, jadi mudah diikuti ceritanya. Oke, baiklah. Mari kita laksanakan hajat kita. Kita sekarang kembali di Kepo Buku. Masih tentu saja bersama kawan-kawan setia Anda semua. Di Singapura ada Herta Eko. Oh, sombong banget. Singapura sekarang peringkatnya udah turun nih. Peringkat apa ya, Pak? Peringkat penularan. Ini sekarang pada saat ini direkam ini hari kedua udah phase 2, jadi udah boleh keluar. Ada beberapa kayak misalnya toko buku gitu ya, Kino udah buka. Weh, udah ke Kinokuniya dong beli bukunya Lela Kudori. Ya kita udah beli. Kalau cuma itu kita udah beli online, udah datang kan waktu itu ya. Kemarin waktu Kinonya buka tuh sampai di IG live loh, pada nunggu kan. Kino yang di Singapura? Iya, yang di Takashima ya. Wih. Pintu relnya dibuka gitu. Rek. Emang Pak berbunyi grek gitu? Enggak. Van, kabar Van? Sehat, aman di sini. Belum ada penambahan penularannya di sana ya? Doanya enak banget. Iya, maksud gue bukan gitu. Maksud gue, apakah baik-baik saja di sana suasana penularannya? Alah, penularannya kok baik-baik? Iya. Ya, sementara gue udah jalan-jalan ke Kino udah beberapa kali, lumayan. Udah beli buku apa aja lo? Beberapa lah. Soalnya kalau gue ke toko buku tuh kebiasaannya sekarang itu hanya untuk lihat buku, terus nanti gue ngebandingin sama harga di Kindle. Ujung-ujungnya lebih banyak beli di Kindle. Sadis lo. Tetap beli dong. Gue beli beberapa. Kasihan lo. Dan ini ada hubungannya nih dengan Kindle nanti untuk tema kali ini nih, karena kita akan ngobrolin soal buku-buku yang berbahasa Inggris. Ya betul. So today we speak English. Yes. Both of us with the yesterday afternoon kids, Stephen. Hah? Apaan tuh? Anak kemarin sore, yesterday afternoon kids. You don't play with Stephen Lu kenapa jadi logat Singapura? Jadi Singlish. Jadi ya itu, kita sebenarnya beberapa kali lah terima DM-an gitu yang bilang, "Bang, gua kan nggak bisa bahasa Inggris, Bang. Buku bahasa Indonesia lah yang dibahas lah," gitu kan. Tapi di balik itu kita juga pengen loh sebenarnya teman-teman juga bisa tahu, bisa dapat tips, dapat cerita dari teman-teman yang lain tentang bagaimana membaca buku berbahasa Inggris. Karena bukannya sombong ya, kami bertiga bukan bule. Memang tidak ada yang perlu disombongkan memang. Kita bukan bule, memang tidak ada yang perlu disombongkan. Itu premis lu salah lu. Salah ya, logika gue salah ya. Logikanya salah. Kenapa? Kali ini logika gue yang berantakan. Tapi cuma untuk nunjukin bahwa kami bertiga juga struggle loh untuk bisa membaca dalam buku dalam bahasa Inggris. Betul. Ya nggak? Karena kita bukan bule ya, makan kita juga singkong, bukan roti dan keju ya. Betul sekali, betul. Jadi kita juga mengajak teman-teman lain yang biasa membaca dalam buku dalam bahasa Inggris untuk juga sharing dengan teman-teman yang lain. Karena ketika gue buka di Instagram nih, siapa yang mau sharing gitu ya, langsung ada R.A. Gustia Distriani yang nulis, "Kagak bisa, udah mundur duluan kalau tahu pakai bahasa Inggris." Oh, kok mundur? Oh ya? Oh, kenapa? Jadi nggak pernah menyentuh buku-buku bahasa Inggris gitu? Maju dong, jangan mundur dong.
kejedot ntar. Kalau mundur lah dibahas. Ya wes, jadi pokoknya bahasan kita kali ini adalah kita mau ngajak teman-teman untuk berbagi sharing pengalaman, siapa tahu bermanfaat gitu ya, tentang bagaimana perjuangan mereka atau tips-tips dari mereka dalam membaca buku berbahasa Inggris. Oke. Tapi sebelum itu, kita tentu akan juga ikutan sharing pengalaman kita masing-masing ya. Steven, Toto, gue gitu kan. Dan kami bertiga ini orang Indonesia biasa, sekolahnya di sekolah biasa, tidak pernah disekolahkan di luar negeri oleh orang tua kami. Tidak pernah. Pernah dulu belajar bahasa Inggris juga dari dasar di Indonesia. Betul. Pertama kali diajarin bahasa Inggris itu seperti ini ya, kayak orang ekstremis Rikiplik. Kayak gitu. Jadi kalau kalian berpikir, wah, Rane, Toto, dan Steven ini pasti jebolan universitas di luar negeri, itu tidak betul. Tidak sampai jebol. Canda aja lu. Apa ini? So, gue mau nanya dulu deh, siapa ya? Toto kali atau Steven ya? Boleh. Steven deh. Yep. Lu sendiri mulai berusaha untuk membaca buku dalam bahasa Inggris tuh kapan, Van? Waktu kuliah. Baru waktu kuliah? Di luar pelajaran maksudnya ya? Di luar pelajaran ya maksudnya ya? Iya, Waktu itu kan zaman-zamannya serial TV Game of Thrones. Kalau Bang Rane sama Mas Toto ngikutin. Nah, itu kan serialnya tuh lebih duluan kan daripada bukunya. Enggak, sorry gue ketawa karena udah pasti gue sama Rani nggak ngikutin Game of Thrones kan, Ran? Kagak. Udah jangan kenceng-kenceng malu. Udah bilang gak gaul ntar, ketahuan umurnya. Lanjut, Van, gimana tuh? Jadi game, ya betul. Iya. Game of Thrones tuh, gue inget banget tuh, throne-nya tuh keren banget throne-nya tuh. Nah, jadi lanjut. Jadi ini serial TV yang cukup hits ya waktu itu. Kan kisah-kisah fantasi terus dibumbui sama intrik-intrik politik tuh bikin serial ini jadi sebuah tontonan yang wajib gitu waktu itu. Aku ketika menghabiskan season pertamanya tuh kalau nggak salah langsung pengen nyari novelnya. Lalu ya udah nyari-nyari ke toko Periplus, beli yang mass market itu, yang buku yang lebih murah tuh daripada paperback aslinya yang 150 ribuan gitu. Ya, dan langsung baca beberapa bab awal gitu. Terus gimana? Ya pelan-pelan aja baca ceritanya. Oke. Tapi yang bikin aku bisa kayak menikmati buku berbahasa Inggris tuh kan nggak langsung bisa dari awal ya, Bang Rane, Mas Toto. Yang mungkin menjadi dasar ketika bisa melihat buku-buku Inggris tuh ini dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya dulu aku ingat praktikum kuliah itu kan diharuskan wajib tuh baca-baca jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah yang berbahasa Inggris tuh minimal 1 atau 2 sumber yang kudu dibaca hampir 2 minggu sekali. Mungkin dari situ aku rasa basic-basic seperti itu yang bikin aku nggak ketakutan untuk membaca dalam bahasa Inggris gitu. Tapi kan jadi beda, Van, antara lu baca jurnal ilmiah, kemudian lu baca Game of Thrones tuh kan ya. Iya, benar. Perjuangan lu gimana? Apa lu langsung bisa ngerti atau apa sih yang lu lakukan untuk berusaha memahami? Atau mungkin karena lu udah nonton filmnya, jadi lu mungkin akan sedikit banyak mudah untuk memahami? Iya, benar banget Bang Rane. Kalau misalnya kita udah kepincut duluan nih ceritanya nih sama sesuatu, sama film atau sama dalam hal ini serial TV nih. Nah, ketika kita udah tahu penggambaran visualnya tuh seperti apa, itu akan lebih memudahkan kita untuk masuk ke alur ceritanya ya. Meskipun di satu sisi mungkin banyak kosakata yang nggak kita pahami waktu kita baca pertama kali gitu. Tapi dengan kita udah kehook duluan dengan pengen nih baca material asli dari serial TV ini nih. Nah, kita udah memenangkan separuh langkah lah untuk membaca bahasa Inggris gitu, aku rasa. Betul sekali, betul. Yep. Oke. Nanti kita juga akan dengerin pengalamannya Toto. Karena gua
agak mikir sebetulnya. Tahun 45 itu buku berbahasa Inggris belum banyak kan Tok ya di zaman lu ya? Belum. Jadi gue mulai dari buku dalam bahasa Belanda dan Latin. Oke, betul. Jadi nanti kita akan dengarkan pengalamannya lebih lanjut. Tapi sekarang kita dengar cerita teman-teman yang udah sharing juga pengalamannya persis kayak Steven tadi. Ngomong-ngomong, Game of Thrones itu yang itu ya, yang merebutin cincin itu bukan sih? Bukan, ini merebut takhta nih. Takhta kerajaan. Tron, bener Tron. Gue berarti. Bener. Merebutkan tron itu. Tron apa sih tron? Kacau. Lu bener turun derajat lu itu di mata teman-teman pendengar kepo buku nih. Game of Thrones nggak tahu. Oke. Ini ada teman kita. Siapa? Masih ingat Alien nggak? Alien tuh yang punya yang Game of Thrones. Oh, Game of Thrones sih. Dia Harry Potter kalau sama si Indra kan dulu. Iya betul, Alien. Nah. Alien keren ID-nya. Alien ini salah satu penguasa toko buku Transit Santa. Dia yang punya. Dia yang punya tronnya. Oh, yang punya tronnya. Iya. Benar-benar. Alien ini bilang, jangan takut bolak-balik buka kamus. Dan itu sesuatu yang benar-benar gue benci sebetulnya. Nanti kita cerita ya. Pokoknya Alien bilang, tabrak aja. Dari awal sampai akhir, tabrak aja. Habis itu baca resensi, ringkasan bukunya. Nanti Alien akan cerita kenapa gitu ya. Terus, saran dia adalah baca buku yang adult atau remaja. Karena bahasanya biasanya seperti bahasa bercakap. Jadi lebih mudah gitu. Terus apa yang kamu tangkap saat membaca sama atau mirip gitu ya. Berarti kalau memang udah bener itu yang kamu tangkap saat membaca itu mirip dengan isi bukunya, berarti kamu berhasil membaca buku dengan benar. Kalau banyak yang salah paham ya nggak apa-apa. Kalau mau baca ulang lagi bukunya atau coba teknik yang sama dengan buku lain ya nggak apa-apa. Terus penasaran dong karena Alien nih pengalaman banget lah pasti membaca buku dalam bahasa Inggris. Ya. Kita coba tanyain ya ke dia ya. Coba. Bentar. Ya, coba. Oke. Mungkin gue sedikit cerita ya tentang pengalaman gue mulai baca buku bahasa Inggris. Jadi gue tuh dulu sempat pertukaran pelajar ke Kanada. Tapi pas gue sampai Kanada, gue juga masih agak takut-takut gitu untuk mulai baca buku bahasa Inggris. Padahal kan kalau udah bisa pertukaran pelajar, kita semua berasumsi lah ya kalau bahasa Inggris kita udah bagus. Nah, tapi gue tetap nggak pede gitu. Nah, tapi pas sampai di Kanada itu sistem perpustakaannya bagus banget dan jadi gue bisa baca buku sebanyak apapun juga. Nah, kebetulan waktu itu cara gue mengatasi ketakutan gue untuk mau baca buku bahasa Inggris itu adalah dengan membaca buku yang temanya dekat dengan kehidupan gue. Salah satunya waktu itu adalah dengan baca buku serial Princess Diaries. Kan sama-sama remaja, sama-sama perempuan yang bingung gitu, kayak ngecengin cowok gimana gitu, terus sambil pulang ke rumah terus nulis diary. Nah, menurut gue itu sangat dekat kehidupan gue saat itu. Jadi gue jadi nggak takut mulai baca buku Princess Diaries yang sebenarnya waktu di Indonesia juga gue udah mulai baca, tapi baca buku bahasa Indonesianya. Pas di Kanada gue jadi baca buku bahasa Inggrisnya. Jadi relevan ya, harus relevan dengan diri kita gitu ya kalau sarannya Alien ya. Relevan. Oke. Iya, betul. Terus ada lagi nih. Nah, jadi kalau gue boleh menyarankan ya, untuk mulai baca buku bahasa Inggris, carilah buku yang temanya tuh kita peduli gitu. Jadi kita pengen tahu lebih banyak tentang hal itu, atau kita sedang mengalami kejadian apa, terus gimana ya orang lain menulis tentang itu gitu. Jadi cari koneksi-koneksi seperti itu yang membuat rasa penasaran kita tinggi dan kita jadi nggak takut lagi untuk baca buku bahasa Inggris. Nah, kalau gue ada saran 2 buku yang temanya buku dewasa atau ditulis untuk dewasa, orang dewasa, tapi perspektif menceritakannya tuh diceritakan dari anak-anak. Yang gue sekarang keingetan banget nih ada 2 buku, yaitu adalah The Curious Incident of the Dog in the Nighttime
karya Mark Haddon. Itu kan ceritanya tentang ada anjing yang dibunuh, terus ada anak kecil yang kayak bikin investigasi gitu kan tentang anjingnya bisa mati kenapa. Tapi sangat menarik gitu. Yang satu lagi Extremely Loud and Incredibly Close, Jonathan Safran Foer. Kayaknya semua orang udah tahu ya, buku itu udah difilmin juga. Jadi perspektifnya dari seorang anak kecil yang ayahnya meninggal 9/11. Nah, balik lagi untuk pertanyaan pertama lu, maksudnya baca resensi setelah selesai baca bukunya itu apa? Jadi gue sedikit cerita lagi tentang pengalaman gue waktu di Kanada. Jadi kan gue masih takut-takut nih belajar baca buku bahasa Inggris. Tapi gue masuk kelas di sekolah harus baca buku bahasa Inggris. Nah, tapi gue ngerasa gue banyak yang gak nangkep nih. Nah, jadi setelah gue baca satu buku selesai, gue ke Wikipedia atau kemanapun situs kesukaan lu, terus buka tuh Wikipedia, terus baca Wikipedianya gitu. Oh, bener gak ya yang gue tangkep gitu. Kalau bener, alhamdulillah. Kalau enggak ya gue balik lagi ke buku yang gue baca, cari kayak, oh gue salah nangkepnya di mana ya, atau ya metode itu diaplikasikan ke buku lain gitu. Jadi mirip Stephen tadi ya pengalamannya ya, sesuatu yang relevan dulu mulainya gitu. Yang dekat sama kita. Stephen kan suka Lord of the Rings sih. Game of Thrones. Jadi dia itu yang mendorong dia pengen baca novelnya gitu, Evan ya. Iya. Dan Alien ini ceritanya keren banget, dan dia tergoda gitu untuk membaca itu setelah dia dapat kesempatan sekolah pertukaran pelajar ke Kanada. Sama nih sama lu, Tok. Lu ke Australia kan? Ditukar sama kanguru. Bah, gua ditukar sama termos, tambahin gelas satu aja orang masih mikir. Oke, terus satu lagi sebelum kita dengerin ceritanya Bang Toto. Ini ada Aurania. Stephen kali yang baca ini kalau Aurania nih. Kalau bingung, coba translate kata yang kurang familiarnya aja gitu. Jangan full satu sentence, satu kalimat, karena artinya sering nggak sesuai dan biar belajar nambah vocab juga. Untuk pemula nih, baca fabel, karena vocabnya nggak rumit. Jangan baca yang klasik-klasik dulu. Terus, apa yang direkomendasikan oleh Aurania? Kita dengerin. Aku rekomendasi bukunya Percy Jackson oleh Rick Riordan. Itu bagus banget menurutku, karena selain seru, dia juga vocabulary-nya nggak terlalu susah, karena ditujukan untuk yang adult kan. Atau enggak bukunya Haemin Sunim, baik yang Things You See Only When You Slow Down, atau Love for Imperfect Things, karena dia slice of life, karena dia self-help dan non-fiction, jadi nggak pakai expressionsnya, nggak lebay gitu loh di bahasanya gitu. Wah, keren juga nih rekomendasinya. Boleh juga. Terus buku bahasa Inggris apa yang terakhir dibaca? Ini ceritanya Aurania. Ya. Kalau untuk buku yang terakhir aku baca, aku lagi baca bukunya Yuko Tsushima yang Territory of Light. Aku belum selesai sih, cuma buku sebelumnya Of Dogs and Wolves aku udah selesai dan aku suka banget. Personally karena aku ketemu dia juga karena aku suka banget sama tulisan ayahnya, Osamu Dazai, yang No Longer Human. Dan ternyata tulisan dia sama ayahnya beda jauh banget stylenya, tapi aku suka dua-duanya gitu. Makasih. Kembali Aurania tadi dengan rekomendasi bukunya. Ya. Satu hal yang ada hubungannya dengan Alien dan Aurania tadi, yaitu kamus, translate gitu ya. Gua pribadi terganggu banget gitu loh kalau baca harus buka kamus, kayak mutus alur gitu loh. Jadi kalau gua tuh lebih suka gua tandain gitu ya, kasih pensil tipis aja atau gua tulis terpisah, baru nanti gue cari artinya belakangan. Jadi gue nebak-nebak aja dulu artinya apa, yang penting gue baca, gue tabrak aja dulu seperti kata Alien.
Kalau gue juga begitu sih, gue termasuk yang menganut aliran bahwa baca itu dibaca aja dulu, karena gini, nggak setiap saat, apalagi zaman kita dulu gitu ya. Gue nyebut ini jujur zaman kita dulu itu arus internet belum ada gitu ya, jalur internet belum ada gitu. Jadi dan nggak mungkin kemana-mana lu bawa kamus gitu. Kamus elektronik pun udah baru setelah 2000 gitu kan, tahun 2000 atau berapa gitu kan ya. Wah, anak orang kaya aja yang bisa punya itu dulu. Itu pun juga nggak sebagus kamus cetakan kan sebenarnya kan. Nah, jadi dulu tuh school of thought gue, mazhab gue adalah ya kalau baca aja terus gitu. Berusaha tahu dari konteks, karena nggak setiap kata per kata itu nyumbang kata sebagai sebuah individu gitu ya. Apa sih, kata yang berdiri sendiri itu nggak begitu menyumbang banyak tentang pengertian. Jadi baca dulu aja biar dapat konteksnya dulu, nanti baru setelah itu balik lagi ke kata itu apa gitu, ke kamus gitu. Tapi jangan baca, kalau menurut gue sih nambah vocab perlu, tapi jangan satu sentence, satu kalimat gitu ya, terus lu nyari kamus, itu akan mengurangi lu, pertama mengurangi nikmat membaca itu sendiri gitu ya. Kedua itu juga mengurangi daya tangkap kita terhadap konteks secara keseluruhan kalau menurut gue sih gitu. Tapi itu juga kalau menurut gue, karena itu benar, bacalah pertama sesuai dengan apa yang lo minatin gitu ya, bidang lo apa, nggak selalu fiksi, nggak selalu non fiksi. Kalau non fiksi, bidang lo apa yang lo minatin. Kedua, sesuaikan dulu dengan level kemampuan berbahasa Inggris lo gitu kalau menurut gua. Oke. Jadinya ya gradual gitu, jadinya nggak terlalu sulit gitu, nggak terlalu cepat putus asa kalau bacaannya di level yang terlalu tinggi gitu. Lo masih ingat buku bahasa Inggris pertama lo apa, atau paling nggak buku bahasa Inggris yang menurut lo lo bisa sombong bilang gue udah paham nih buku nih gitu, ini anak condet nih yang cerita nih. Maaf, ntar ada anak condet lah, gue diserbu anak condet lagi. Nggak, maaf. Gue jujur aja, berbahasa Inggris gue tuh gradual banget gitu. Jadi gue inget banget yang dulu tuh ketika zaman gue SMP ya otomatis ya pasti ya kalau nggak boleh dihitung ya pasti buku pelajaran lah ya. Tapi gue inget banget dulu tuh ada majalah, kalau nggak salah itu, kalau nggak namanya Hello, tapi bukan Hello yang magazine yang sekarang ya, bukan magazine yang itu ya. Tapi zaman dulu tuh ada, kalau nggak salah tuh majalah Halo atau Hello, itu bilingual gitu. Jadi bilingual itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan itu adalah memang majalah yang tipis gitu, bahkan lebih tipis dari majalah Hai saat itu gitu ya. Tapi itu majalah memang diperuntukkan untuk pembelajar bahasa Inggris gitu. Nah dari situ mulai encounter-nya, dari situ kalau menurut gue mulai berkenalan gitu di luar pelajaran gitu. Karena di tahun-tahun segitu ya, tahun-tahun gue SMP, SMA itu tahun berapa tuh? SMP gue sekitar tahun 91 gitu kan ya. Nah itu memang susah nyari buku-buku berbahasa Inggris gitu. Bahkan buku-buku novel berbahasa Indonesia susah gitu. Perpustakaan juga pasti kebanyakan perpustakaan dalam bahasa Indonesia gitu kan. Betul. Nah itu satu-satunya yang gue pelajarin, yang satu gue baca, dan itu bagusnya adalah itu ada passage gitu ya, ada artikel gitu ya, dan itu ada lu beginner, intermediate atau advance gitu ya. Jadi lu baca gitu ya, kalau lu masih beginner ya lu masih beginner. Makanya majalah itu dulu sempat gue simpen, karena gue masih beginner nih waktu zamannya SMP. Nanti ya gue simpen, entah kalau gue ada intermediate gitu kan, atau ada advance nanti gitu. Jadi gue simpen. Nah itu tuh bagusnya ada satu artikel, di bawahnya itu ada nanti terjemahan. Jadi lu nggak perlu repot-repot bawa kamus gitu. Mudah kan, jadi di artikel itu di bawahnya tuh ada nanti artinya apa, noun, adjective, vocabnya gitu. Nah itu sih gue inget banget kayak gitu. Begitu SMA, gue dulu pernah ikut kursus, dulu ada lembaga kursus namanya Lembaga Indonesia Amerika ya, LIA ya. Jangan-jangan lo ikut LIA yang di MT Haryono lagi? Iya, gue ikut ya di MT Haryono sebelum dia akhirnya pindah ke gedung yang baru di Pengadegan ya kalau nggak salah. Anyway, halo LIA, apa kabar? Kalau masih ada. Nah, mulai dari situ, alhamdulillah ketika waktu itu LIA itu punya perpustakaan dalam bahasa Inggris. Ya udah mulai tuh baca di situ gitu. Nah, mulai akhirnya terlatih kan, karena kita juga pertama kursus. Tapi kursus sebenarnya nggak begitu banyak membantu. Kalau menurut gue bahasa itu gini. Kalau menurut gue ada satu titik di mana lu tuh nggak bisa, karena gue juga belajar bahasa ya. Buat teman-teman yang lagi belajar bahasa, untuk tahap awal beginner sampai mungkin intermediate, kalau di skala European itu sampai B1, B2, itu memang bergantung dengan teks ya.
tapi nggak akan kaya bahasanya kalau nggak akan baca. Setelah itu tuh udah acquiring language gitu. Jadi lu harus mulai banyak baca, lu udah mulai banyak nonton, lu udah mulai banyak dengerin lagu, dengerin podcast dalam bahasa asing yang lu dalemin gitu. Jadi kalau bahasa Inggris saran gue sih, kalau zaman gua tuh dulu susah banget ya gitu kan. Tapi ya berusaha dapat bahasa itu jangan cuma dari buku, tapi juga dari lain. Jadi itu akan saling komplimen aja gitu. Oke. Tapi gue perjalanan gue di LIA zaman dulu itu adalah ya waktu itu dia ada perpustakaan. Nah perpustakaan kita udah mulai bebas tuh minjem buku dari mulai yang gampang, dari mulai yang sulit. Dan itu kalau fiksi udah pasti sampai sekarang pun gue masih kesulitan baca fiksi. Dan dulu yang sering gue baca adalah buku-buku non fiksi memang. Dan itu jauh lebih gampang menurut gue. Tapi itu sekali lagi ya memang gradual gitu. Lu jangan memaksakan sesuatu yang memang di luar level lu ya, pelan-pelan aja gitu. Sambil diperdalam teori bahasanya gitu, grammarnya lah, apalah kayak gitu. Oke. Dan jangan pernah takut untuk punya persepsi yang salah terhadap suatu buku. Gampangannya gini lah, lu baca bahasa Indonesia, buku dalam bahasa Indonesia, persepsi lu aja bisa beda gitu dengan apa yang dituliskan atau dengan apa yang dimengerti orang lain. Jadi wajar kalau dalam bahasa asing persepsi lu bisa beda gitu. Dan kalau gue lebih gampang, gue bilang kalau lu cari tema yang sesuai, dan kalau menurut gue sih, gue ya lebih suka ke non fiksi dulu kalau memang kesulitan. Kenapa? Karena kalau fiksi itu lebih banyak, pertama ya lebih banyak idiom, lebih banyak phrasal verb gitu kan, lebih banyak apa ya namanya bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa yang lebih istilah percakapan. Tapi kalau fiksi yang udah susah itu banyak yang kayak idiom kayak gitu kan. Sementara kalau non fiksi itu cenderung menurut gue sih lurus-lurus aja gitu, iya kan? Ya kan? Dan itu biasanya kalau untuk fiksi makanya agak kesulitan. Sampai sekarang pun gue kesulitan mengetahui ini apaan sih, terus tiba-tiba ngelihat lagi ke kamus, beda ternyata yang gue mengetahui gitu. Nah, gitu. Nah, begitu kuliah ya, karena kuliah udah terpaksa deh. Kalau kuliah memang textbook kita harus kebanyakan adalah bahasa asing gitu. Jadinya harus harus baca emang gitu. Kalau lu, Van? Kalau misalnya bicara kamus, sekarang kan udah pakai Google Translate ya. Waktu kita baca nggak ngerti, langsung kita search meaning-nya gitu. Terus yang aku suka dari penjelasannya Mas Toto, memang ketika membaca fiksi dalam bahasa Inggris tuh mungkin tahap selanjutnya ya, Mas Toto ya, memang aku sependapat ya. Karena lebih memungkinkan kalau kita berkenalan dulu dengan teks-teks bahasa Inggris lewat majalah, misalnya lewat majalah Time tuh. Majalah Time kan cukup tipis, ataupun kalau misalnya aku yang dari background science kan pasti majalah yang menarik buatku itu misalnya National Geographic. Nah, membaca National Geographic dalam bahasa aslinya tuh juga cukup cukup asik untuk kita jelajahin gitu. Topik-topiknya mereka, cerita-cerita mereka, dan lewat narasi sastrawinya National Geographic tuh mungkin kita bisa bakal baca yang lebih lebar lagi, misalnya kayak novel ataupun cerita pendek. Alright. Oke. Kita masih akan dengerin beberapa cerita teman-teman lagi, tapi kita break sebentar ya. Oke, kita kembali di Kepo Buku, masih bareng Steven di Ambon, Rane di Bangkok, dan Toto di Singapura. Dan kali ini kita masih ngajak teman-teman untuk sharing tentang pengalaman dan tips-tips membaca buku berbahasa Inggris. Ini untuk membantu teman-teman yang mungkin sampai sekarang masih fobia dengan buku berbahasa Inggris. Tapi perlu digarisbawahi juga sih ya sebenarnya bahwa kita mengangkat topik ini dengan asumsi bahwa teman-teman semua paling nggak sudah minimal kenal lah basic bahasa Inggris, entah itu dari SD atau dari SMP. Anak-anak sekarang katanya dari SD udah belajar bahasa Inggris kan, gitu kan? Playgroup malah. Serius lu di playgroup udah belajar bahasa Inggris? Sih. Iya, bahasa pengantarnya udah Inggris gitu kan? Aduh, serius al? Wah, keren. Coba kita lempar deh ke para pendengar. Ngeri amat. Keren banget ya. Tapi ada yang pengen aku tanyain ke Mas Toto nih. Kan Mas Toto tadi bilang kalau ikut kursus tuh. Nah, waktu itu ikut kursusnya
karena kepengen atau karena rujukan dari orang tua gitu? Pertanyaan bagus. Lo kata gue sakit apaan pakai rujukan? Terus berapa lama gitu? Apa sampai selesai sampai kuliah biar langsung levelnya langsung tinggi banget? Pertanyaan bagus. Dulu gue kursus karena apa ya? Ya pasti disuruh bokap gue inget banget dulu waktu zamannya gue masih SMP. Ntar kalau SMA jangan lupa ya kursus LIA ya. Jadi begitu gue SMA langsung tuh ada formulir aja gue harus isi dan gue harus ikut tesnya. Dan gue dulu inget banget gue masuk basic 3. Jadi LIA tuh dulu zamannya basic itu ada basic 1 2 3 4, terus intermediate tuh 1 2 3 4, advance 1 2 3 4 dan gue begitu tes masuk ke basic 3 gitu. Jadi nggak sampai dari awal-awal banget gitu. Oke. Jadi sekali lagi memang basicnya ada, tinggal ketika lo membaca kemauan lo aja gitu kan. Betul. Sekarang kita beranjak ke seseorang yang gue kagum banget deh sama hobinya membaca, minatnya. Siapa nih? Yaitu Busy125, nama akun Instagramnya. Steven kenal nih kayaknya sama Busy nih. Iya, teman di BBI Joglo Semar. Apaan tuh? Blogger buku Indonesia, jurusan Joglo Semar, grup WA kita. Oke. Dan dia bilang apa di Instagram, Fen? Busy bilangnya? Bacanya bertingkat. Bisa mulai dari buku anak atau a bridge book yang ada level-levelnya. Kalau lelah, buka kamus. Terabas sekali, nggak apa-apa. Lama-lama ketagihan karena ceritanya. Oke. Oh, kalau lelah, buka kamus, terabas aja gitu maksudnya kali ya? Ya, gitu. Hajar aja gitu ya. Terus Hajar bleh. Kita minta cerita lebih jauh dong dari Z. Dan kita dengerin ya sekarang ceritanya Z ya. Kalau aku sih merekomendasikan awalnya buku anak-anak dulu. Karena walaupun levelnya mungkin udah lebih dari itu, tapi nggak ada salahnya dicoba dulu. Untuk buku anak-anak kalau memang sudah lancar dan udah merasa cukup, nanti naik lagi bisa. Oh ya, kalau buku anak-anak itu ada 2 ya, ada illustrated book, ada chapter book. Kalau illustrated book itu lebih simple biasanya, kata-katanya kalimatnya lebih sedikit, lebih banyak gambarnya. Tapi kalau chapter book itu sudah banyak kata-katanya. Nah, biasanya di situ juga kalimatnya dan kata-katanya mungkin lebih kompleks. Nah, untuk illustrated book itu mungkin bisa baca karyanya Beatrix Potter, sudah ada di gutenberg.org karena sudah public domain, dan sebetulnya karyanya juga ada beberapa yang memang pendek katanya dan simple, ada juga yang agak-agak panjang dan ya mulai lebih kompleks lah untuk ukuran anak-anak. Terus kalau chapter book, ya buku-buku seperti semacam Enid Blyton atau ya apapun yang untuk anak-anak bisa sampai middle grade itu sepertinya lumayan, untuk kalimatnya juga nggak terlalu kompleks. Mungkin ada beberapa kosakata yang asing tapi biasanya nggak banyak. Untuk yang adults itu juga sama, biasanya juga nggak terlalu kompleks, jadi sebetulnya bisa-bisa aja dicoba. Dulu sih pernah ada di Gramedia buku berbahasa Inggris, penerbitnya dari India, cuman aku lupa nama penerbitnya apa. Itu dia mengeluarkan yang buku abridged, jadi buku klasik yang dipersingkat dengan level, jadi ada beginner, intermediate, sama expert. Jadi kalau mau baca tinggal lihat itu levelnya mana, jadi bisa disesuaikan. Itu levelnya berdasarkan kosakata, tingkat kesulitan semacam itu. Jadi kalau sekarang sih mungkin jarang di toko buku, cuman kalau ada akses biasanya kalau di barat yang negara berbahasa Inggris itu terbitan semacam Longman, Oxford gitu, ada juga yang semacam itu. Selain buku anak-anak, bisa juga dari buku non-fiksi yang sesuai dengan bidang yang dipelajari masing-masing, karena
Kan kalau kita mempelajari suatu bidang, terutama mungkin yang sempat kuliah di bidang itu, pasti kenalkan istilah-istilah yang khusus di bidang itu. Nah, kalau buku non-fiksi kan biasanya kalau misalnya bidang A, ya dia akan memakai istilah-istilah itu yang walaupun kita nggak baca referensi berbahasa Inggrisnya, tapi pasti kenal dengan istilah itu, jadi relatif bisa lebih gampang ditangkap juga. Jadi nggak harus buku anak-anak, bisa juga dari non-fiksi. Buku yang belakangan aku baca itu ada karya-karyanya Sharon Creech. Jadi dia penulis middle grade, dan sebagian tulisannya bentuknya naratif poetry, jadi puisi tapi ada ceritanya. Jadi jatuhnya kalimatnya lebih pendek-pendek lagi kan. Nah dia tuh yang bikin ku suka karena ceritanya itu menghangatkan. Jadi konfliknya sebenarnya mungkin nggak konflik keluarga yang nggak jauh-jauh dari tema-tema middle grade gitu, tapi walaupun di tengah-tengahnya sedih, tapi terakhirnya tetap meninggalkan rasa hangat gitu. Kalau untuk buku dewasa, aku suka karya-karyanya Antoine de Saint-Exupéry. Jadi yang selain Little Prince kan bukunya untuk dewasa. Itu kebetulan yang Night Flight aku baca dalam bahasa Inggris. Itu jujur memang untuk kalimatnya itu nggak semuanya aku ngerti 100%. Nah dia kan puitis dan berbunga-bunga gitu. Cuman prinsipku seperti yang aku bilang kemarin ya, kalau nggak ngerti dan malas atau lelah membuka kamus, terabas aja. Yang penting tahu inti ceritanya itu apa. Kalau sudah terbiasa gitu, kadang-kadang kita tuh bisa merasakan keindahan dari buku itu tanpa sebetulnya kita bisa menjelaskan, karena keindahan itu kan dirasakan, tidak perlu selalu diungkapkan dengan kata-kata. Kembali lagi ke tujuan kita membaca itu apa. Kan ada yang membaca ingin tahu sesuatu, ingin mendapatkan pengetahuan tentang sesuatu, ingin mengikuti petualangan, atau ingin merasakan emosi tertentu. Jadi tidak ada patokan kamu membaca harus hasil akhirnya seperti ini, kan nggak harus seperti itu. Jadi kalau mau membaca misalnya buku yang pengen dibaca itu nggak ada bahasa Indonesianya, terus pengen baca bahasa Inggris dan misalnya ngertinya juga cuman sekian persen tapi menikmati, ya nggak masalah kan gitu. Jadi jangan takut untuk memulai sesuatu. Ini kayaknya yang lu cerita tadi ya, Tok? Apa tuh? Buku-buku yang ada level-levelnya gitu, bukan ya? Oh iya, jadi dalam bahasa Inggris itu ada banyak buku yang bahkan gini. Kalau nggak salah ada buku-buku yang dia udah di-adjust levelnya. Kayak misalnya dia ceritanya cerita klasik, mungkin kayak Mark Twain, kayak gitu-gitu ya ceritanya. Tapi udah di-adjust gitu, levelnya beginner, levelnya. Itu memang ada serial khusus kayak gitu. Jadi buat teman-teman juga, bahwa dalam dunia perbukuan itu ada istilahnya abridged sama unabridged. Abridged ini maksudnya buku yang sudah dipersingkat untuk bisa dibaca oleh orang-orang di level tertentu penguasaan bahasa Inggrisnya. Kalau yang unabridged itu ya full versionnya gitu. Jadi menarik bahwa Wizy ini menyarankan yang versi abridged ya. Lo pernah dengar buku abridged atau unabridged gitu nggak sih, versi-versi yang bahasanya mudah gitu? Pernah. Cuma nggak aku ikutin. Itu menarik loh. Yang gua tertarik itu misalnya kalau di sini di Thailand ya, karena orang Thailand juga kemampuan bahasa Inggrisnya juga kurang lebih sama lah dengan kita. Itu Bangkok Post misalnya, salah satu harian besar di Thailand itu, di websitenya itu mereka bahkan ada bagian di mana berita-beritanya itu memang dibuat untuk mereka yang ingin belajar bahasa Inggris. Jadi pinter Bangkok Post. Dia bukan hanya menyasar pembaca berbahasa Inggris, tapi pembaca orang Thailand yang ingin bisa baca dalam bahasa Inggris. Jadi dibuatkan kalimat yang sederhana, lebih singkat. Terus nanti di akhir, seperti Toto tadi cerita, ada terjemahan vokabularinya. Oke. Oh iya, gue pernah lihat tuh. Iya kan? Jadi asik. Coba deh lihat di bangkokpost.com. Itu
lumayan loh, bisa membantu memahami berita gitu, tapi dengan sederhana. Jadi ini tips lagi, mungkin teman-teman bisa mulai dengan membaca dari website-website kayak gitu untuk bisa memahami. Kalau secara audio misalnya BBC atau VOA gitu, mereka punya yang belajar bahasa Inggris lewat berita gitu. Jadi kalimatnya, katanya memang dibikin sederhana gitu. Betul. Alright, Bizi juga bilang salah satunya adalah buku anak-anak juga menarik loh untuk sebenarnya dibaca gitu. Dan tambahan informasi dari dia, kalau tertarik mau lihat rekomendasi buku-buku anak yang lain, main ke blognya. Dan blognya ini keren banget, nggak nyesel deh kalau lu penggila buku. Nggak nyesel banget. Beneran. Keren ya. Keren. Steven pasti sering main ke sana kan, Van? Iya, jadi rujukan untuk resensi buku-buku keren lah kalau ke tempatnya Mbak Bezi. Yoi. Dan alamat websitenya adalah Bacaan BZ, atau gini aja deh, Bacaan BZEE.wordpress.com. Bacaan BZEE.wordpress.com. Nggak nyesel, beneran, nggak nyesel. Nah, sekarang ada Bibliogita. Bibliogita ini bahkan menarik, dan gue setuju banget dengan idenya dia, yaitu mulai dari buku-buku yang tipis dan, nah ini dia hobi gue ini, komik grafis. Apa tuh? Oke. Gitu. Kita dengerin ya ceritanya dia ya. Hai, saya dengan Gita. Untuk rekomendasi buku bahasa Inggris untuk pemula, bisa coba baca buku-bukunya Hae Min Sunim untuk non-fiction. Itu isinya banyakan quotes-quotes gitu, jadi gampang dipahami. Terus bisa coba juga graphic novel, karena itu kan basically komik ya, jadi mudah diikuti ceritanya. Tinggal lihat konteks dari ilustrasinya juga. Sesuaikan aja dengan genre yang disukai apa gitu. Misalnya superhero kayak Marvel atau DC, komik-komik Tintin atau Sherlock Holmes, itu juga bisa dicoba. Atau bisa juga mulai dari buku-buku anak. Itu kan tipis dan gampang dipahami juga. Any comment, gentlemen? Sedap pakai bahasa Inggris kita. Ya emang dimulai dari buku-buku anak gitu. Tapi gue gila lo, gue udah gede gini suruh baca buku anak. Ya kalau dasarnya lu udah ada, ya mungkin masuk ke yang adult. Misalnya baca buku 5 Sekawan tapi dalam bahasa Inggris gitu. Ya kan? Yoi. Lebih ini begitu misalnya. Nah tadi gue nggak menyambung yang tadi, gue jadi ingat buat teman-teman yang pengen tahu tadi buku apa sih yang itu, coba bisa cari dengan keywordnya adalah graded English reader gitu, atau graded readers gitu. Graded readers. Nah itu biasanya ada, kita bakal keluar tuh kalau di Amazon tuh misalnya gitu ya, level-level apa gitu kan. Misalnya nih gue lagi baca ada buku tentang Notting Hill inget kan ya? Si siapa? Film dulu siapa sih ininya? Hugh Grant. Hugh Grant dan siapa ceweknya? Julia Roberts gitu kan. Nah juga ada novelnya nih. Nah dia levelnya level 3. Tuh gue yakin juga udah di adjust gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen mungkin disesuaikan gitu level-levelnya, yang kalau mungkin pengen coba gitu. Namanya graded readers gitu. Interesting. Mantap. Sementara kalau Gita tadi, gue belum pernah baca Hae Min Sunim yang bahasa Inggris sih. Tapi kalau graphic novel gue setuju. Karena salah satu banget yang mempermudah gue untuk bisa baca sastra-sastra lama dulu, terutama sastra Inggris, itu adalah komik, graphic novel. Jadi gue pernah punya, dibeli sama om gue gitu ya, baru balik dari Inggris apa dari mana gitu gue lupa. Tapi dia ngoleh-ngolehin gue kayak semacam komik sebetulnya, tapi tentang cerita Robinson Crusoe, Daniel Defoe. Oh, oke. Itu kan tebel banget aslinya itu bukunya. Nah, dengan membaca komiknya kan, karena kalimatnya dikit-dikit ada visual, jadi gue bisa, gini ceritanya. Dan dari situ tergoda untuk kemudian baca versi chapternya, versi panjangnya gitu. Itu makanya gue suka graphic novel kayak gitu sebenarnya, bukan. Ceritanya apa tadi judulnya? Robinson Crusoe, Daniel Defoe penulisnya. Ini klasik banget lah, tentang orang yang terdampar di pulau gitu.
Jadi lebih mempermudah lah ya. Nah ini gue juga cari nih, Robin Crusoe itu kan masuk klasik. Ada nggak sih graded readers-nya? Ada juga ternyata. Oh ada, Robinson Crusoe graded reader-nya ada? Robin ada dari level 1, level 2, ada level 3. Gue lihat nih, lagi lihat gue. William Shakespeare ada nggak ya yang versi gradednya? Pasti ada lah ya. Pasti ada lah, apalagi klasik itu pasti ada gitu. Setuju banget kalau komik tuh bikin kita jadi lebih lebih mantap lagi belajar bahasa asingnya tuh. Apalagi kalau misalnya pakai model Tintin. Kalau gua tuh penasaran Tintin itu justru penasaran pengen baca bahasa Inggrisnya ya karena pengen tahu juga ceritanya gitu ya. Tapi yang bikin penasaran tuh apa coba? Gue tuh pengen baca Tintin dalam bahasa Inggris itu karena pengen tahu tuh si Captain Haddock maki-makinya pakai kata-kata apa gitu loh. Lu tau gak sih tokoh Captain Haddock tuh kan kalau yang di terjemahan bahasa Indonesia kan kalau dia memaki-maki dia kan 1000 juta topan badai gitu kan. Kepiting rebus gitu. Nah gue penasaran dalam bahasa Inggris dia memakinya gimana. Nah untuk menjawab pertanyaan lo, Captain Haddock tuh apaan gitu 1 juta topan badai, ini bahasa Inggrisnya dia terjemahannya adalah Thundering Typhoon, Blistering Barnacles. Blistering Barnacles itu kata makiannya Captain Haddock yang terkenal dalam bahasa Inggris. 1000 juta topan badai gitu ya. Nah itu dalam bahasa Inggris terjemahannya gitu. Itu yang bikin penasaran. Oke. Hey guys, ini Rane. Episode tentang tips membaca buku dalam bahasa Inggris akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Jadi jangan lewatkan karena masih banyak teman-teman yang akan sharing tips-tipsnya. Di antaranya juga nanti kita akan bahas tentang salah satu buku yang cukup populer yaitu Little Prince. Dan nanti kita akan mencoba membandingkan terjemahannya yang ada macam-macam dan juga versi Indonesianya untuk melihat bagaimana sih kita bisa membantu memahami isi buku tersebut. Karena dari segi vocabulary, dari segi kosakata, sebenarnya Little Prince ini sederhana banget kosakatanya, tapi maknanya itu dalam banget. Jadi kita akan singgung itu sedikit dan juga akan berbagi tips-tips dari teman-teman yang lain. Jadi untuk episode ini mudah-mudahan sudah cukup banyak mendapatkan masukan, mendapatkan ide, dan bisa memberi semangat buat teman-teman untuk mencoba membaca buku dalam bahasa Inggris. Tetapi jangan lewatkan episode berikutnya di minggu depan karena masih banyak yang akan kita sharing nanti. Untuk saat ini atas nama Steven Sitongan di Ambon, Hertoto Eko di Singapura, gua Rane Hafid dari Bangkok pamit. Sampai ketemu.